حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadha an-nabiyil karim wal rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi. Amma ba'd. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية صدق الله العظيم. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib dan sholat isya masjid kita tercinta, Masjid Al-Falah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih istiqamah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat menikmati nikmatnya iman dan lezatnya berislam. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimakumullah. Pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tema yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai referensi perenungan bagaimana kita punya ikhtiar untuk menjaga dan menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang diperjuangkan oleh para kiai, ulama, habaib, para santri, para akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh umat, dengan darah dan air mata sampai Indonesia merdeka. Dan kita jaga, jangan sampai kemudian negeri yang sama-sama kita cintai ini kemudian dirusak oleh pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kampanye, propaganda untuk kemudian merusak pikiran kita kaum muslimin di Indonesia, menginfiltrasi cara pandang pemahaman kita tentang Islam dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Oleh karena itu, tema pada hari ini adalah menjaga NKRI, mewaspadai sekularisasi.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian merenungkan surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 3 yang saya baca di muqaddimah tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinah. Faman ittara ghaira baghin wa man ittara fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian, untuk kamu semua agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan kepadamu, kepada kalian semua, ni'mati, nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faman yusturra fi mahmasatin ghaira mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang kemudian terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja, kemudian berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendiri bangsa, para founding father, founding mother Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, sesungguhnya memberikan kepada kita landasan yang cukup kokoh dan cukup kuat untuk melanjutkan perjuangan demi Indonesia yang sejahtera. Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kalau kita amati, kalau kita teliti, syarat dengan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga NKRI dari upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang secara sistematis untuk kemudian merusak pikiran bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, dengan sekularisasi. Dan kita kenal ada 3 penyakit pemikiran yang kemudian dipaksakan masuk di dalam alam bahasa dari kaum muslimin di Indonesia, yang disingkat sifilis. Bukan penyakit raja singa, tapi penyakit yang merusak pikiran, merusak logika, mengusak cara pandang buat review kaum muslimin di Indonesia. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme di berbagai bidang, di dalam politik, ekonomi, pendidikan, bahkan beragama pun dipaksa secara liberal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sadari atau tidak, secara sistematis itu disuntikkan ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, malam hari ini kita mengkaji bersama agar kita tidak lalai bahwa ada upaya-upaya secara terstruktur, sistematis dan masif untuk mempengaruhi pikiran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesta kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 memang sudah usai, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muncul masalah besar di negeri ini yang indikasinya bisa kita lihat pada saat peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia di IKN.
Kenapa? Masih saja ada di kalangan umat Islam yang memiliki pemikiran, yang memiliki cara pandang, bahkan itu menimpa pejabat negara yang seharusnya memiliki tugas utama untuk meneguhkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi justru memiliki pemikiran yang problematik. Ya, memiliki pemikiran yang problematik terkait dengan relasi antara nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya tidak ada pertentangan. Nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka beranggapan bahwa menutup aurat bagi muslimah, adalah merupakan persoalan yang serius bagi bangsa. Sehingga kemudian pada momentum itu dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya ini menistakan komitmen umat Islam, khususnya kaum muslimah, untuk menggunakan jilbab, kerudung atau kemudian hijab. Kasus apa itu? Pelarangan kerudung, jilbab maupun hijab bagi 18 muslimah, bagi 18 siswi muslimah anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di IKN. Siapa yang melakukan itu? Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP, yang kita tahu ketuanya adalah seorang profesor yang pada saat dipanggil di DPR RI untuk klarifikasi, mereka mengatakan bahwa pendidikannya tentang keislaman dan prestasinya cukup mumpuni. Tapi yang kita heran, kenapa justru kebijakan-kebijakan yang diambil bertentangan, bertolak belakang dengan prestasi-prestasi yang selama ini mereka banggakan. Sehingga kemudian menimbulkan kecaman dari berbagai pihak. Ormas-ormas Islam pada protes, membuat surat pernyataan sikap, menyampaikan secara langsung ataupun lewat saluran-saluran secara resmi. Jam'iyah, perguruan tinggi, organisasi sosial politik, majelis taim, tokoh masyarakat, tokoh warga, akademisi, termasuk Majelis Ulama Indonesia, protes terhadap kebijakan pelarangan jilbab, hijab maupun kerudung bagi 18 siswi yang masuk di dalam pasukan pengibar bendera pusaka. Mereka mengkritik keras kebijakan yang kemudian melarang penggunaan kerudung dengan alasan yang menyeragamkan pakaian paskibraka tahun 2024. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah mendapatkan tekanan, protes, sindiran, baik secara langsung dan tidak langsung, kemudian akhirnya para siswi diizinkan mengenakan kembali kerudung mereka pada upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa reasoningnya kemudian sehingga muncul kegaduhan-gaduhan seperti itu? Alasan BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang menggunakan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu untuk menjustifikasi pelarangan kerudung, sesungguhnya kalau kita amati memiliki cacat logika. Ya, memiliki cacat logika. Kenapa? Karena kontradiktif antara reasoning yang dijadikan sebagai justifikasi pelarangan kerudung dengan prinsip-prinsip toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghormati, saling menghargai, dan kemudian setuju dan sepakat bahwa masing-masing di antara kita, bangsa Indonesia yang multi etnik, multi culture, multi religi, memiliki local wisdom yang berbeda-beda itu,
sepakat bahwa ada perbedaan. Di mana perbedaan itu kita tidak persoalkan. Dan tidak ada pemaksaan kehendak kepada orang yang kemudian memiliki prinsip, pemikiran, pemahaman yang berbeda dan tidak mendemonstrasikan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Karena kontradiktif dengan prinsip-prinsip toleransi yang selama ini mereka gaung-gaungkan agar kita kemudian toleran. Dan banyak sekali umat Islam yang dituduh intoleran, anti kebinekaan, anti NKRI. Tapi giliran dia kemudian tidak setuju dengan yang dan melakukan pelarangan terhadap jilbab, mereka justru arogan dan tidak mau disebut intoleran. Padahal sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah konsep yang dibuat oleh umat Islam. Di dalam mosi integralnya Pak Muhammad Nasir kemudian membuat kebijakan agar Indonesia kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Umat Islam, istilah itu adalah dari umat Islam. Tapi anehnya sepertinya buta terhadap sejarah. Justru hari ini umat Islam dituduh anti NKRI. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Larangan ini ternyata tidak hanya mengabaikan busana muslimah sebagai bagian dari keragaman, kebinekaan, tetapi juga melanggar hak warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk kemudian menjalankan peribadatan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sudah sangat jelas. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menutup aurat adalah perintah wajib di dalam Islam. Dan menggunakan hijab, jilbab untuk menutup aurat ini tidak bisa kemudian disamakan dengan atribut-atribut pakaian lain yang bisa dilepas kapan saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita amati. Dengan membaca kronologi kejadian ini, sesungguhnya terlihat ada upaya secara sistematis yang kemudian disengaja untuk menghalangi para mahasiswi muslimah anggota Paskibraka untuk kemudian menjalankan kewajiban agamanya dengan menutup aurat. Dan termasuk ini adalah bagian dari upaya desakralisasi simbol-simbol agama Islam seperti hijab, jilbab, dan kerudung yang memang diwajibkan. Ada kemudian yang berpendapat bahwa jilbab, hijab itu adalah bagian dari tradisi, bagian tradisi dari bangsa Arab. Tetapi kemudian apakah orang Arab hingga hari ini semuanya menutup hijab? Tidak. Allah sendiri di dalam Al-Quran kemudian menyuruhkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, serukan, sampaikan kepada putri-putrimu, pada istrimu untuk menjulurkan kain hijabnya untuk menutupi. Dan ini seruan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Kalau memang itu tradisi Arab, tidak akan ada seruan-seruan seperti ini. Landasan dalil Al-Qur'annya sudah sangat jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita amati larangan ini bukan hanya persoalan teknis pakaian, tetapi bagian dari upaya yang lebih luas untuk kemudian mendorong, mengkampanyekan, melakukan propaganda kehidupan sekuler yang menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya.
Jadi persoalannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada upaya sistematis yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun. Yang dengan kasus ini kita mampu melihat bahwa upaya itu sudah sangat berjalan dengan lancar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekularisme yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali dalam urusan ibadah, memisahkan urusan agama dengan urusan keduniaan, urusan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seolah-olah dipisah. Urusan agama adalah urusan private, tidak boleh dibawa ke ruang publik. Kita masih ingat statement para pemimpin kita, jangan bawa-bawa agama di dalam urusan politik. Inilah yang kemudian tanda-tanda yang bisa kita lihat bahwa ada upaya secara sistematis dan masif untuk kemudian menjauhkan umat ini dari tradisi-tradisi, budaya-budaya yang kemudian bersumber dari prinsip-prinsip Islam. Ini adalah paham barat dan menentang agama digunakan sebagai landasan referensi utama bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat rekam jejak BPIP sendiri, sebelumnya juga telah beberapa kali mendiskreditkan Islam di dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti ketika kepala BPIP menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar dari Pancasila. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia seorang muslim. Bagaimana bisa agama dianggap sebagai musuh terbesar Pancasila, padahal Pancasila itu adalah kreasi konsep-konsepnya dari tokoh-tokoh Islam. Tidak satu pun yang membuat konsep Pancasila itu adalah orang yang tidak beragama. Bahkan sebagian besar adalah tokoh-tokoh Islam, para kiai, para intelektual muslim. Sehingga kemudian sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahum wahid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi sila pertama itu adalah prinsip tauhid para bapak ibu saudara-saudara sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Bagaimana kemudian justru Islam dianggap musuh besar Pancasila? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu dari bahasa Arab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil itu bahasa Arab. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adab itu juga bahasa Arab. Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu digali dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai dari Al-Quran, berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kita lihat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahkan rakyat itu sendiri adalah juga bahasa Arab. Ada sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatihi, terhadap orang-orang yang dipimpin. Orang-orang yang dipimpin itu di dalam bahasa Arabnya adalah rakyat, dan itu diadopsi dan diadaptasi di dalam bahasa Indonesia. Dan sila keempat di dalam Pancasila, rakyat. Hikmat itu juga bahasa Arab. Musyawarah itu juga bahasa Arab. Mufakat itu juga bahasa Arab. Jadi sungguh banyak sekali kemudian kalimat-kalimat, narasi-narasi yang kemudian dari bahasa Arab diadopsi dan diadaptasi di dalam keseharian hidup kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada masalah ini. Yang kedua, BPIP juga mengkritik fatwa Majelis Ulama terkait dengan fatwa pengharaman ucapan salam lintas agama. Ya. Dianggap bertentangan dengan Pancasila. Di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur itu sesungguhnya mulai tahun 2012 sudah disampaikan, dikeluarkan fatwa itu. Dan tidak ada persoalan, semua forum pimpinan daerah menerima dengan baik dan melaksanakan secara baik fatwa Majelis Ulama terkait dengan larangan salam lintas agama. Karena apa? Salam itu adalah doa. Sementara doa itu adalah ruhul ibadah, mukhul ibadah. Kalau kita mengucapkan selamat, itu artinya mencampur adukkan ibadah di dalam agama. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perdebatan ini sudah cukup selesai di Jawa Timur sejak tahun 2012. Baru beberapa tahun yang lalu MUI Pusat meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur terkait dengan larangan salam lintas agama, kemudian menjadi fatwa Majelis Ulama Pusat. Dan kemudian bagaimana kemudian komentar BPIP? Menganggap itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Inilah tanda-tanda ma'asyiral muslimin rahimakumullah bahwa ada upaya secara sistematis untuk kemudian melakukan proses-proses internalisasi, untuk melakukan propaganda dan kampanye terkait dengan sekularisme di Indonesia. Tanda-tandanya bisa kita lihat. Meskipun para politisi, para pejabat Indonesia tidak secara terbuka mengakui negara ini menganut paham sekularisme, tapi fakta-fakta menunjukkan bahwa banyak aturan, banyak regulasi, standar moral yang digunakan dan diterapkan justru jauh dari nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Mestinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia ini. 87% bangsa Indonesia ini beragama Islam. Dalam konsep demokrasi yang namanya keinginan mayoritas, itulah yang akan dilakukan. Harusnya di dalam konsep demokrasi ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harusnya yang menjadi referensi untuk membuat keputusan, untuk membuat kebijakan publik, itu menggunakan prinsip-prinsip sumber-sumber dari ajaran agama Islam yang dipeluk oleh mayoritas penduduk di Indonesia ini. Tetapi justru berjauh dari nilai-nilai agama, bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip syariah. Walaupun sebagian prinsip-prinsip syariah itu sudah menjadi bagian dari aturan perundang-undangan. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang reksadana syariah, ada undang-undang anti porno, aksi dan anti pornografi, ada undang-undang tentang perbankan syariah, ada reksadana syariah, bahkan ada lembaga negara yang disebut sebagai Komite Nasional KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah. Tetapi pada saat yang bersamaan ada upaya sistematis untuk kemudian menggagalkan itu semua dengan cara mempengaruhi pikiran, paradigma, faham masyarakat terkait dengan sekuler dan liberal ini. Contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang layanan kesehatan reproduksi bagi remaja
yang peraturan pemerintah ini diatur tanpa mempertimbangkan keharaman zina, tanpa mempertimbangkan keharaman aborsi di dalam agama Islam. Tetapi penekanannya adalah menghindari terjadinya kehamilan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orientasinya bukan karena itu haram atau halal. Ini salah satu contoh. Dan ini sontak kemudian membuat kegaduhan di negeri ini. Protes di mana-mana. Bagaimana mungkin anak-anak yang masih sekolah kemudian diberi bekal namanya kondom agar mereka ketika melakukan hubungan seksual di luar nikah itu tidak terjadi kehamilan. Padahal itu bisa dicegah dengan baik kalau mereka tidak melakukan perzinahan. Apalagi sampai terjadi aborsi yang dilarang oleh agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekularisme dan pemberangusan agama Islam yang dilakukan oleh para pengambil keputusan, para decision maker, menyebabkan kerusakan di berbagai bidang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia politik, para pengambil keputusan, pemangku kekuasaan dengan mudah mengubah aturan-aturan perundang-undangan, merubah konstitusi demi keuntungan untuk berbaining positionnya dia, untuk memperkuat posisi, untuk bisa mewariskan kepada generasi berikutnya yang masih di dalam tataran keluarganya, yang disebut apa? Mungkin Anda tahu sendiri, yang disebut sebagai politik dinasti. Dan ini bercokol dari pusat sampai kemudian di daerah-daerah. Itulah dampak sekularisme yang bisa kita rasakan hari ini. Termasuk pada saat kita berbicara korupsi. Korupsi semakin merajalela di mana-mana, bahkan lembaga pemberantasan korupsi yang namanya KPK, lembaga anti rasuah yang didirikan dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi korupsi yang brutal. Tetapi lembaga itu sendiri kemudian digerogoti dari dalam, yang dilakukan oleh praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh internalnya sendiri, bahkan menimpa pimpinan utamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu dampak yang kemudian bisa kita rasakan hari ini. Dalam ekonomi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan konglomerat, menguntungkan asing, menguntungkan asing. Seperti di dalam undang-undang Minerba, undang-undang tentang hilirisasi pertambangan nikel. Sementara ketimpangan sosial di masyarakat semakin meningkat, disparitas semakin menganga. Bahkan timah saja bisa dikorupsi sampai 271 triliun. Dahsyat sekali dampaknya. Tapi kenapa kita sepertinya mengakomodir, kita sepertinya kemudian memaafkan mereka, padahal dampaknya luar biasa dahsyat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan merugikan negara. Dan yang melakukan korupsi itu, korupsinya hingga hari ini tidak serius ditangani. Law enforcement, penegakan hukum, sepertinya tajam ke bawah, tapi kemudian tumpul ke atas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi kasus 190 ton emas kemudian dikorupsi, hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara moral masyarakat semakin terpuruk dengan tingginya angka perzinahan di kalangan remaja, menurunnya angka pernikahan dan kelahiran, serta meningkatnya perceraian dan kekerasan di dalam rumah tangga. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dampak-dampak yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga amanat para founding father negeri kita tercinta Republik Indonesia ini, jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, waspadai gerakan sibilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Karena merusak semuanya.
Tetapi kemudian yang dikambing hitamkan adalah seolah-olah yang berbahaya bagi NKRI adalah paham-paham radikalisme agama. Apakah fakta sesungguhnya itu yang membahayakan? Tidak. Beberapa waktu dulu kita ingat bahwa ciri-ciri orang radikal itu adalah good looking, penampilannya menarik, bersih, solih. Ada lagi tanda-tandanya suka sholat tahajud dan sholat jamaah di masjid. Ini kan merusak. Sementara orang yang kemudian melakukan narkoba, perampokan, penistaan, itu dianggap tidak berbahaya. Inilah yang dirusak pikiran kita. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Sepertinya ada orang yang penampilannya solih, bicaranya fasih, kemana-mana bawa Al-Quran, tetapi kemudian pikirannya dirusak dengan paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama ini. Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 sudah mengeluarkan fatwa tentang batilnya faham pemikiran sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menyadarkan kita agar kita komitmen menjaga NKRI di satu sisi, dan kita menjaga pikiran, akal, kewarasan, faham, dan paradigma umat Islam ini dari kerusakan akibat sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan yang ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wabil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasqillahumma rabitataha wa adim buddaha wahdiha subulaha wamla'uha binurika alladhi la yahbu wa sharh suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa uqiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.